akan Allah Ta'ala halim mahlur Allah minhu dari syai'in wa maharrama dan apa saja yang maharamkan sapa Allah ing ma min dalika syai'. Jadi wajib bagi seseorang yang mau masuk dalam sebuah perkara, ya, mau misalnya mau masuk ke perniagaan misalnya, dia mau sibuk dalam urusan perniagaan, dia harus tahu apa saja yang dihalalkan oleh Allah dalam perniagaan tersebut dan apa saja yang haram. Ya, seperti itu. Dia mau apa saja yang kalian mau masuk di sebuah punya mau di yang rencanakan antum mau kemana ya, mau ke semua hal yang di saat seseorang itu mau masuk ke wilayah tertentu, mau masuk ke permasalahan tertentu, dia harus tahu dan baik wilayah itu. Mau jadi anggota DPR misalnya, dia harus tahu apa masalah-masalah yang diharamkan oleh Allah dalam masalah itu, yang biasanya bikin seseorang itu terpleset di urusan itu, apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Ya, kalau mau jadi mau nyalon jadi bupati, jadi camat atau bahkan jadi kepala desa misalnya, ya harus tahu. Jangan sampai kemudian sudah terlanjur masuk terperangkap dalam permasalahan yang membahayakan agama kalian, ya kan, agamamu. Maka ini penting, mau nikah ya harus tahu apa saja yang dihalalkan, ya, kewajiban-kewajibannya yang harus dijauhi dan seterusnya. Nah, mau kuliah di mana? Mau kuliah di Amerika, harus tahu masalah di sana apa saja yang yang membahayakan di sana. Nah, supaya tidak terperangkap, sudah terlanjur masuk tapi ternyata nggak bisa keluar lagi misalnya, ya. Sudah masuk sebuah perusahaan, ditekan kontrak, ternyata di situ perusahaan itu bergerak di bidang misalnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya kacau, ya. Tahu-taunya dikira baik bagus, ya ternyata sudah terlanjur, sudah tekan kontrak, kalau enggak misalnya keluar denda sekian. Maka tidak boleh seseorang ini menggadekan dirinya, ya, untuk atau tidak boleh melakukan usaha yang untung rugi, ya, berjudi, ya, untung rugi. Pokoknya asal masuk aja sudah, nanti urusan belakang jangan. Apalagi di dalam hal di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa perkara tersebut merupakan sesuatu yang membahayakan agamanya, bahkan sudah menjadi rahasia umum. Orang yang masuk di lingkaran setan kekuasaan itu, ya, ini sampai ada pepatah yang nggak mungkin, ya, malaikat aja bisa jadi setan. Oh ya, orang lah malaikat jadi setan, tapi saking bulatnya permasalahan di situ. Maka kalau seperti itu, ya jangan coba-coba. Udah biarkan mereka, ya. Itu kok fardu kifayah, ya iyalah fardu kifayah. Kok nggak ada yang mau jadi menteri misalnya, yang jadi orang kafir semua, ya parah, nanti kita yang berkuasa orang kafir, gitu kan. Nggak ada yang mau jadi bupati, yang jadi bupati malah orang-orang yang tidak benar, ya. Ya memang fardu kifayah sih, fardu kifayah, ya. Tapi kan jadi ya masalahnya akeh di situ, resikonya besar. Jadi kalau kalian mau jadi masuk wilayah kekuasaan itu yang katanya mata rantai setan itu, kalau sudah bulat ke situ,
cari yang halal angel, buat aja mending. Ya pastikan ya sudah punya penghasilan dari yang lain misalnya, ya sehingga nggak makan dari hal itu. Gaji nggak usah diambil. Hati-hati bener untuk apa? Untuk menjaga diri supaya tidak masuk ke wilayah yang membahayakan agamanya. Kalau tidak, sekalian tidak kuat sudah biar orang lain aja. Ya, biar orang lain aja dan cari tempat yang nyaman. Itu semuanya. Kita mau hijrah di sebuah tempat, kita mau belajar di sebuah tempat, kita mau bekerja di sebuah tempat, kita mau semuanya harus dipertimbangkan seperti itu. Jangan sampai kemudian kita terlanjur masuk ke wilayah itu ternyata isinya orang-orang jahat, ternyata orang-orang yang tidak tahu agamanya, ya, dan kita kemudian sudah termasuk dalam perangkap perangkap itu, ya orang-orang yang apa, orang-orang yang seperti itu, akhirnya kita nggak bisa keluar, megap-megap di situ ya terpaksa. Ini jangan sampai seperti itu. Kita sudah terperangkap dengan hutang, misalnya dikasih hutang sudah enak, tahu-tahu dipaksa untuk kamu kalau tidak mau melakukan ini saya sebar. Sebelumnya sudah masuk kok seperti itu. Nah, ini repot karena menjadi rahasia umum ya, orang-orang yang pintar di negeri kita itu ya, itu kemudian ke negeri barat, di sana di apa, di, dicuci otaknya, ya kan? Dicuci otaknya, ya temui orang, ini isunya seperti itu ya, wallahu alam ya. temui temui wanita cantik, kemudian semua terekam dalam apa, ya, direkam pokoknya, ya. Kayaknya kayak kayak nggak sengaja, tapi semua sudah disetting seperti itu. Kemudian ketemu pendeta, kemudian berhari-hari dia, ya, akhirnya akhirnya apa, loyalitasnya kepada Islam terkurang ya. Karena begitu bagusnya seorang pendeta, bagusnya akhirnya senang, akhirnya kemudian jadi liberal, ya kan. Eh, Cekoi ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Begitu juga atau boleh jadi kalau sudah dekat seperti itu, didekati apa wanita cantik, kemudian bubar sudah. Eh, Sampai terjadi sesuatu, kalau kamu tidak apa menyebarkan liberal di negaramu, saya bongkar nih rahasiamu, habis. Akhirnya terpaksa ya sudahlah, daripada dibongkar rahasia aku habis juga, udah akhirnya jadi liberal sedikit sedikit, dikasih dana jadi liberal beneran. Maka apa namanya, itu 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 isu lah, isu kan apa, kalau sudah isu bagaimana, isu itu harus dijauhi ya. Dalilnya apa, ada sebuah kisah di mana salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang pada ngomong, ya, kalau ada sebelahnya yang ngantuk di ini ya, orang-orang pada ngomong, istriku ini katanya saudara sepersusuan dengan aku. Gimana ya Rasulullah? Karena aku sudah terlanjur cinta, ya sudah jadi istri saya, kan belum juga benar salahnya. Rasulullah mengatakan, kaifa wa qad qil, kaifa wa qad qila. Ya, bagaimana lagi, orang-orang sudah ngomong seperti itu. Ya Rasulullah, ini kan sudah punya, ya kan, ya kan? Sudah terlanjur nikah, sudah, apalagi kalau sudah punya anak dan seterusnya, ya kan? Ya Rasulullah. Nah, jawabnya Rasulullah tetap kaifa wa qad qila. Ya, bagaimana lagi, orang sudah ngomong-ngomong seperti itu. Maksudnya apa? Ya, ceraikan saja. Ya, ceraikan saja untuk menyelamatkan apa? Agama kita. Jadi hal-hal yang syubhat, yang meragukan, yang tinggalkan saja. Cari yang apa? Yang jelas seperti itu. Maka jangan kita apa namanya menggadaikan agama kita ini untuk kepentingan yang tidak jelas, yang kemudian menjadikan kita masuk ya, eh,
ya kita jadi orang tersesat ya. Maka perlu kita pertimbangkan kalau kita masuk dalam sebuah wilayah pekerjaan, tempat dan seterusnya ya, perusahaan atau apa, maka perhatikan apa saja yang membawa kemanfaatan dan apa saja yang membahayakan, apa saja yang diharamkan, apa saja yang dihalalkan, sehingga kita bisa mengantisipasi diri kita untuk mengambil apa langkah-langkah yang lebih nyaman, lebih aman. Li'anna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala subhanahu wa Allah, maha suci Allah, subhanahu sabbihu subhanahu, lawan maha suci Allah, ta'abbadan, itu memberikan beban ibadah sapa Allah naing kita bi asya'a dengan sesuatu. Fala Buddha, maka sebuah keharusan. Fala Buddha, maka harus, nggak boleh tidak. Min mura'atima, menjaga sesuatu, tidak boleh tidak atau harus menjaga sesuatu. Ta'abbada, yang memberikan tugas atau beban ibadah sapa Allah naing kita bihi dengan ma. Wa qad ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan sungguh telah menghalalkan sebuah Allah al-bai'a ing jual beli, wa harrama dan mengharamkan sebuah Allah riba ing riba. Nah, jadi kalau kita mau berniaga misalnya harus tahu mana yang dihalalkan Allah ya, apa saja, dan mana yang diharamkan, batasannya apa saja, terus tata caranya bagaimana ya, ya harus tahu semuanya. Adakah di sana syubhat, adakah di sana eh, apa misalnya hal yang berkaitan dengan riba. Kalau kita mau bergerak di bidang masakan, di bidang apa namanya eh, apa eh, ya kuliner misalnya, kita harus tahu mana apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh. Kemudian eh, masakan apa saja yang ya, sekarang masakan macam-macam itu. Kemudian bahannya juga macam-macam. Ya. Jangan asal. Ya. Jadi kita mau masakan Jepang, mau masakan Chinese, mau masakan apa, harus tahu ya, bahan-bahannya dan seterusnya, yang sekiranya haram apa saja harus kita jauhi. Wa qad qayyada syar'u, dan benar-benar telah memberikan batasan. Apa asyar'u, apa syariat. Ya, syariat itu ya Allah atau Rasulnya, ya syariat itu ya. Syariat itu aturannya. Hadal bai'a ing jual beli ini, al mu'arrafah, yang di eh, hadal bai'a, baik yang dihalalkan ini ya, al mu'arrafa bi alat ta'rif, yang ditakrifkan itu bukan ahalallahu bai'an, bukan, tapi ahallallahul bai'a ya, yang sebelahnya ngantuk dibangunin. Jadi ayatnya ada alnya, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba ya, bukan wa ahallallahu bai'an. Maka baik di situ ditakrifkan dengan alat takrif, yakni al ya, itu berarti bukan sembarang baik, tapi bukan sembarang jual beli, tapi biquyudin qayyada syar'u hadal bai' al ma'ruf bi alat takrif. Allah telah memberikan batas ya, faqad qayyada, benar-benar telah memberikan batasan asyar'u, apa agama Islam ini, syariat agama Islam, aturan agama Islam, hadal bai' al ma'ruf bi alat al baik, ini loh baik, lafal baik yang dikasih al itu, yang di al ta'rif itu bikuyudin wa syurutin, dengan dan batasan-batasan wasyurutin dan syarat-syarat, warkan dan rukun-rukun. La budda mimuratiha, yang tidak boleh tidak mimuratiha
menjaga ini uyut syurut arkan supaya halal harus dijaga. Nah, pengalaman aradul bai'ah, maka itu wajib atas orang arada yang menginginkan sapaman al bai'a ing jual beli wasyira'a dan al bai'a ing jualan wal bai'a dan membeli, jual dan membeli, ayat ta'allama dzalika wajib utai yen to belajar sapa man dzalika em kono be wasyira, ya mau jual beli ya belajar dulu ya supaya tidak masuk di dalam yang diharamkan Allah. Wa illa dan jika tidak mau ta'allum ya akalah maka dia akan makan sapa man ar-riba ing riba sya'a, sama halnya menginginkan sapa man am aba atau tidak mau sapa man. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Dan itu banyak orang yang seperti itu. Sudah orang anak baik-baik aja, sudah terlanjur lama, ya, sudah terlanjur lama. Loh, ternyata kulaan emas itu harus kontan ya Ustadz ya. Saya baru tahu. Padahal sudah sekian tahun nggak ada orang yang ngasih tahu. Kan kasihan seperti itu. Sudah terlanjur apa? Penjual emas dikira kulaan emas itu tidak kontan nggak apa-apa kan, itu sudah menjadi biasa. Bos emas ya sudah bawa dulu, nanti 1 bulan bayar, kan? Tidak kontan. Itu riba itu. Karena ada hadis apa? Al-dhahabu bidhahabi riban illa yadan biadin ya illa apa ha'a wa ya illa ha'a wa ha'a yani illa nakdan yadan yadin mislan bimislin sawaan bisawain gitu ya, ada harus sama. Jadi 1 kilo dengan 1 kilo gitu. Begitu juga al-dhahab, jadi al-dhahabu bidhahabi riban illa ha'a wa ha'a. Ha'a wa ha'a itu yakni mislan bimislin yadan yadin. Al-dhahabu bidhahabi riban illa ha'a wa ha'a. Wal fiddatu riban illa ha'a wa ha'a. Wat tamru riban illa ha'a wa ha'a. Ya, dan seterusnya ya. Ada 7 makanan pokok ya. Dan emas perak ini yang ketiga termasuk milah, garam. Kalau jual garam dengan garam ya harus kontan, harus sama gitu ya. Ya, emas yang satu batangan, yang satu sudah di apa cetak ya sama, 1 kilo harus tukar 1 kilo ya. Seperti itu nggak boleh, dan harus kontan. Kalau nggak kontan riba. Nah, uang ini dinilai seperti emas, seperti dinar dan dirham. Sehingga kalau tidak kontan sama aja ya. Beli dengan hari ini beli kan bukan dengan emas, belinya dengan uang. Sehingga ulama kita mengatakan beli emas walaupun dengan uang kertas, bukan dengan dinar dirham, sama aja harus kontan. Kalau tidak kontan apa? Riba. Dan harus sama ya. Jadi kalau lah korma dengan korma ya sama aja. Lah yang satu korma baik, korma buruk. Lah kalau tidak kepengen sama, lu masa yang satu baik buruk harus sama-sama 1 kilo, 10 kilo sama 10 kilo. Ya yang bagus rugi. Kalau tidak mau rugi ya dijual dulu. Dapat uang terus dibelikan. Beras sama aja. Beras yang satu IR, yang satu apa iya, yang satu pandan wangi. Masa ditukar 10 kilo sama 10 sama. Lah kalau nggak pengen jadi riba, dijual dulu terus dibelikan. Seperti itu caranya. Ini lah apa? Kalau nggak riba. Makanya kalau beli emas, tukar tambah emas, dijual dulu, jangan tukar tambah emas. Udah semua ini tukar tambah riba di mana-mana. Repot ya kan? Kita punya istri tukar tambah emas, nggak tahu riba, kasihan. Jangan tukar tambah, tapi apa? Dijual dulu. Setelah itu apa? Dibelikan yang baru. Ya.
Seperti itu. Kalau kepengen yang model baru dijual dulu. Ini bus Sambas itu tadinya seperti itu. Tapi kemudian alhamdulillah langsung luar biasa ini. Makanya saya betah di Sambas karena beliau langsung mau sekali, waduh ini nggak bisa kulakan ya. Dah nggak apa-apa kalau memang itu halal berhenti langsung. Putra-putranya nggak mau. Wah gimana nanti nggak bisa kulakan. Eh, tapi lama-lama mau ya. Bertahun-tahun baru kemudian mau ya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang sudah pada bebas, kemudian saya pindah sih. Nah, ini eh, apa namanya ya, kita beruntung ada di Sambas ini, insya Allah diberkahi oleh Allah ya, karena sudah dibersihkan semua. Bahkan apa zakatnya itu rumahnya apanya dizakati semua ya. Kalau zakati semuanya, bersihkan semuanya ya, nggak ada. Ayo yakinlah tidak akan habis ya, malah diberkahi Allah, ditambahi oleh Allah. Dan benar ya, eh, apa namanya, sudah nggak usah diceritakan lagi. Intinya eh, apa namanya, harus harus kita mau masuk ke sebuah apa pekerjaan atau apa, harus tahu persis supaya tidak masuk riba, masuk haram. Waqad qala, ya, masuk dalam perkara haram padahal tidak kepingin gitu ya, tapi terpaksa gimana lagi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru as-saduqu yuhsyaru yaumil qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada. At-tajiru utawi pedagang, as-saduqu yang jujur, ya, sangat jujur, yuhsyaru itu akan dikumpulkan yaumil qiyamati di hari kiamat, ma'as siddiqina beserta orang-orang yang jujur, wasyuhada'i dan para orang yang mati syahid. Ini berat banget ya. Orang-orang dekat saya ya, termasuk adik saya itu jualan material ya, itu cerita yang namanya orang jujur itu angel. Misalnya apa, eh, besi ukurannya dikurangi gitu ya. Jadi kalau apa, jadi ukuran ukuran itu sekarang jadi kurang enggak yang pas itu angel. 1 kilo kurang sedikit kayak gitu, angel pas itu angel. Ya, semuanya ya begitu, ada apa ukuran misalnya gula ya 1 kilo bener angel, memang nyolet sedikit itu ya. Ukuran-ukuran yang ya, misalnya ukuran kayu 4 meter kurang sedikit ya itu. Jadi kalau kita ngomong 4 meter pastikan 4 meter bener ya. Kalau ukuran misalnya ya apa, kita ngomong apa adanya, itu yang angel kayak gitu. Dagang yang angel itu apa? Jujur. Kalau memang ini KW ya, bukan yang asli ngomong ini KW ya, seperti itu. Ya. Tapi seringkali orang cari untung itu di situ. Cari untung apa? Di situ itu. Jadi eh, apa? Dikurangi sedikit ya ukurannya untuk mendapatkan untung, atau atau apa? Kualitasnya dikurangi sedikit untuk mendapatkan untung. Kalau kalau proyek ya eh, apa ukurannya misalnya harus sekian, semennya sekian dikurangi. Seperti itu. Itu di mana-mana dari dulu sampai sekarang. Coba kalau kita tidak apa, nah itu sambil merem-merem ya, udah bablas aja kita. Akhirnya yang haram masuk perut kita. Baik kita kita apa sya'a am apa ya, kita mau tidak mau ada lah, gimana lagi, semua orang juga kayak gitu ya. Jadi
kita cari orang jujur itu angel banget. Angel. Maka wailul lil mutaffifi. Ini repot ya. Ini jadi dunia perdagangan itu wah wis bulat ya. Tapi rezeki di situ gimana? Ya rezeki di situ. Kalau kita kepengen jadi orang kaya ya jangan jadi pegawai. Pegawai itu orang kaya nggak ada pegawai ya pebisnis ya. Yang kaya ya pebisnis ya. Dagang kaya, merdeka ya kan. Kalau karyawan nggak merdeka dia. Intinya apa? Hal-hal yang sampai pernek-perneknya yang ini kita harus tahu supaya selamat dari itu semua. Makanya rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamus sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Itu pedagang tapi hatinya ma Allah. Ya kan ya? Atul him tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Makanya at-tajir as-saduq yuhsyaru yaumil qiyamah ma'as siddiqin. Siddiqin itu derajat yang sangat mulia di bawah derajatnya malaikat. Di bawah derajatnya para nabi, ya. Makanya umat Muhammad yang paling mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jujur itu sama hatinya, lisannya, ya, perilakunya itu sama, ya. Maka as-sidqu, sidqu jujur kita ma Allah, as-sidqu ma'al ya, akhirin, ma'al muslimin, as-sidqu ma'a nafsi itu jujur. Kalau kita memang kepengen jadi misalnya kita kepengen jadi muslim yang baik, ya coba ya jujur, coba jadi mukmin yang baik, jujur dengan dirinya sendiri, komitmen ya, komitmen keimanan kita, komitmen kemusliman kita tegakkan atas diri kita. Seperti itu. Itu jujur dengan keimanan kita, jujur dengan keislaman kita. Ya. Wa ma dzaka illa li ajalin li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawa. Wa ma dzalika wa ma dzaka dan tidaklah hal itu. Hal itu yakni al-hasyru ma'as siddiqin wa syuhada. Nah, kok bisa-bisanya pedagang yang jujur kok dibarengno orang yang mati syahid, kan luar biasa. Dibarengno as-siddiqin, luar biasa. Karena alladzi an'amallahu alaihim, yang setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ini minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada wassalihin. Nabi terus siddiqin, bukan setelah nabi loh. Terus syuhada terus salihin. Ternyata bisa diraih oleh pedagang yang jujur. Luar biasa. Kenapa seperti itu? Wa madaka, dan tidaklah hal itu illa li ajli ma yalqahu, kecuali karena hal-hal yalqahu yang menjumpai sopo tajir hu ingma min mujahadati nafsihi, di antaranya mujahadah itu diartikan ya bisa merangi, ya boleh ya, merangi nafsune tajir, wahawahu dan kesenangannya tajir. Nafsu itu dirinya sendiri yang tidak kelihatan, itu nafsu ya. Hawahu itu kesenangan dirinya yang tidak kelihatan. Kita semua itu punya nafsu, punya diri pribadi kita yang tidak kelihatan. Nah, diri kita yang tidak kelihatan itu punya keinginan-keinginan, itu namanya hawa. Ya, hawa itu kesenangan, hawa nafsu keinginannya
diri kita. Jadi yang namanya toha misalnya itu bukan fisiknya tok, itu bukan fisik yang kelihatan itu. Ya fisik, ya rohani kita, nafsu kita, diri kita yang tidak kelihatan. Itulah nafsu kita. Maka kenikmatan fisik terbatas. Kenikmatan fisik itu apa? Terbatas. Kesenangan fisik itu terbatas. Ya paling makan cuma 2 piring sudah nggak cukup ya. Tapi kenikmatan kebahagiaan nafsu itu tidak terbatas. Kesenangan kebahagiaan nafsu itu tidak terbatas. Oleh karena itu sebenarnya kalau seseorang itu kepengen memuaskan jasadnya, ya jasadnya, kebutuhan jasadnya sebenarnya tidak banyak. Ya kebutuhan kita makan paling 1 piring, ya cukup 2 piring lah ya kalau tanduk. Ya. Tapi kepuasan hati itu seluruh dunia ini mau diberikan satu orang, rakusnya nafsu seorang itu tidak cukup. Apalagi 7,5 miliar, ya 7 miliar manusia kepengen memuaskan dirinya dengan dunia ini, nggak cukup. Maka beratnya, ya beratnya seseorang untuk memerangi nafsunya itu pahalanya besar, ya pahalanya saking beratnya untuk. Maka ada puasa, itu adalah bagian dari pengendalian nafsu. Ada sholat, ada semua ibadah itu dalam rangka untuk mengendalikan, menaklukkan dan memerangi nafsu kita. Kalau kita nuruti nafsu kita, nggak mau yang susah-susah, nggak mau yang capek-capek, ya. Kalau kita nurusi nafsu kita, apalagi ngaji seperti ini capek, ngapain ya gini, ya kan? Tapi dengan kita bisa menaklukkan nafsu kita bisa datang di sini, bisa ikut ngaji, maka kepuasan nafsu itu nggak ada batasnya, ya. Nggak ada batasnya. Makanya ada hadis, laukana libni adam wadin min dhahabin labtagha sanian, walaukana libni adam wadin min dhahabin labtagha salisan, wala yamla'u batnabni adam ilat turab. Andai kan seorang punya 1 lembah berupa emas, dia akan mencari lembah yang kedua. Andai kan dia punya, ya seorang anak Adam ini punya 2 lembah berupa emas, dia akan, atau tambang emas 2, dia akan mencari tambang yang ketiga, dan tidak akan pernah memenuhi perutnya seorang anak Adam kecuali turab, debu, ya, yakni mati berkalang tanah, baru rampung itu nafsunya itu, ya. Maka ini orang yang bisa mengendalikan nafsunya, ini pahalanya termasuk dikai duit piro ae ora warak-warak, ya dunya piro ae enggak kenyang-kenyang. Maka ini at-tajir as-saduq yukhsaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada. Karena apa? Karena ini karena apa yang ia temui, ya yalqahu mimujahadati nafsi, diantaranya adalah memerangi nafsunya, wahwahu dan kesenangannya, waqahliha dan memaksa keduanya, memaksa nafsu dan hawahu ala ijra'il unqudi, untuk memaksa untuk melaksanakan atau memproses akad-akad, ya itu proses, ya memproses akad itu transaksi alama sesuai hale sesuai apa-apa amaro yang memerintahkan Allah subhanahu ingma, ya bihi, ya amarullahu bihi, ya memerintahkan ya mestinya ada amarullahu, siapa yang diperintah? Tajir, ya bihi buang maf'ul bih, buang majrur, ya amarallahu bihi, amarahullahu bihi, gitu ya, yang merintahkan ing tajir sapa Allah bihi dengan ma. Wa illa, jika tidak seperti itu, wa lam yakun kadzalik fala yakhfa ma tawa'adallah man ta'addal hudud.
fala yakhfa wa illa wa illam yakun kadzalik fala yakhfa, maka tidak ragu-ragu, tidak samar. Fala yakhfa, maka tidak samar. Bagi siapa? Ya bagi orang yang tidak mau belajar itu tadi, tidak mau belajar dulu apa yang dia mau masuk ke dalamnya, ya. Fala yakhfa ala alaihi, ya, ya fa'ala ala 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 siapa? Ala orang yang tidak mau. Nah, tadi kan ayat ta'lama, ya. Wa illa fala yakhfa alaman lam yata'lam dzalik, ya. Ma opo perkara tawa ada yang ngancam sapa Allah maneng orang-orang tak ada yang melampaui sapa man al hududa ing hudud. Jadi fala yakfa ala man lam yata'lam dzalik, mau masuk apa? Mau masuk ke perniagaan, ke bisnis, kok dia tidak mau belajar dulu apa yang haram, apa yang halal, maka fala yakhfa alaihi ma tawa'adallah ma ta'addal khutus, maka uh, tidak samar lagi, ya, maka jelas, ya, tidak samar berarti ya jelas apa-apa yang telah Allah ancamkan bagi mereka yang melanggar batasan-batasan, bagi yang melampaui atau melanggar, tak ada yang melampaui al-hududa ing batasan-batasan. Tsumma inna baqiyatal uqudi, lalu sesungguhnya transaksi-transaksi yang lain, gitu ya. Sisa-sisa transaksi maksudnya bagiatal umudi, yakni ya, transaksi yang lain, akad-akad yang lain. Minal ijaroti, di antaranya adalah eh, kontrak, wal qiradi, dan nyudagarake. Apa? Qirad itu memodali orang lain. Namanya apa? Apa? Modali orang lain. Masa nggak tahu bahasa bahasa bisnis saja nggak tahu. Itu kan sudah ada. Eh, eh, apa? Saya punya uang, saya modali nanti untungnya 50-50. Apa itu namanya? Apa? Investasi. Oh, investasi istismar. Ini gimana? Hah? Ya. Wal qiradi, dan nyod nyodagarake. Jadi ngebos lah, ya. Modali orang lain untuk apa itu? Ini barangnya dia, tapi dikelola oleh orang orang lain. Warrohni, dan gade, wal wakalati, dan make lagi, wal wadiati, dan wadiati titipan, wal ariati, dan silian. Silian apa? Pinjaman. Wasyarikati, dan join. Nah, syarikah itu bersekutu. Wal musaqati, dan musaqah. Musaqah itu saya punya sawah, ini apa? Kerjakan, ya, ya, kerjakan, eh, bibitnya dari saya, ya. Kalau bibitnya dari dia nggak boleh, haram, ya. Bibitnya dari dia, dikerjakan dia, nanti kalau untung bagi dua, ya enak sing duwe sawah, ya kan? Ya dikontrakan aja, sawahnya dikontrakan, gitu ya. Kalau seperti itu, kalau
untung ya, ya, itu musakoh itu ya, ya, boleh apa enggak ya, ya, ulama kita tidak boleh ya, wa ghairiha dan lainnya. Kadzalika labudda min muraati syurutiha. Begitu juga labudda, ini jelasnya di apa di kitab-kitab yang agak panjang seperti Fathul Qorib misalnya minimal ya, atau Fathul Mu'in atau Kifatul Akhyar dan seterusnya. Ini hanya disinggung saja. Intinya kalau mau mau apa bisnis peternakan, pertanian, perniagaan dan seterusnya ya dipelajari dulu supaya tidak masuk wilayah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Labudah kadalika begitu demikian kadalika seperti itu labudah tidak boleh tidak min muraati syurutiha eh, menjaga syarat-syaratnya arkannya dan rukun-rukunnya ya dipelajari dulu. Waktu nikahi yahtaju ila masjid ihtiyatin utawi akad nikah iku yahtaju butuh apa akad nikah ila masjid ihtiyatin pada lebihnya hati-hati. Jadi kehati-hatian untuk urusan nikah itu lebih dibanding urusan apa yang lain. Tasabutin dan tasabut. Tasabut itu apa? Tasabutin dan eh, ya hati-hati. Atau tasabut itu tasabut dulu. Tasabut dulu dipastikan dulu. Ya. Watasabutin dan jadi harus yahtaju ila masjid ihtiyatin dan butuh eh, ke lebih lebih apa hati-hati wa tasabutin dan eh, apa tadi lebih ya, di dalam tasabutin itu eh, eh, ya ini benar apa enggak di 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 tasabut dulu mas ya. Apalagi hari ini boleh jadi yang diakati ya, itu ternyata perempuan sama perempuan kan kacau harus tasabut dulu dicek dulu di apa di mana KTP-nya mana gitu kan terus ini anaknya siapa jelas dulu ditasabut dulu tasabut itu seperti apa ini harus di, di, dipastikan kepastiannya itu ya. Harus harus di eh, dicari subutnya. Tasabut itu mencari subut ya, mencari subut itu benar memang benar ada gitu ya. Ya maksudnya apa? Eh, ya, itu jadi seperti itu namanya tasabut apa? Ya, itu cross check itu diantaranya cara mentasabut, cara mencari kepastian, mencari kebenarannya, mencari mencari kejelasannya itu tasabut semuanya itu ya. Termasuk caranya adalah dicek, ditanyakan di mana ya, di di ya cross check di apa semuanya supaya tasabut. Apa itu? Supaya ya itu tasabut itu salah satu caranya dengan cara seperti itu ya. Tanyakan bener ini bener apa ora ini? Bener lanang bener apa ora? Coba ya. Kalau perlu iya karena hari ini sering itu berita ternyata sudah dinikahkan eh perempuan ternyata sama perempuan lagi kan repot harus tasabut benar-benar jadi kalau mau mencari suami mencari istri tasabut dulu ya supaya tidak menyesal di kemudian
hari. Ya. Kalau perlu mau dicek hafalannya, ya nggak apa-apa. Katanya, saya mau nyari suami yang hafal Quran ya. Saya dengar di Ali bin Abi Thalib sudah hafal 20 juz, benar apa enggak? Ya, besok maharnya baca Quran 20 juz. Wah, kan jadi tasabut. Wani orang. Kalau wani berarti benar kan? Tasabut apa? Supaya tidak menyesal. Ya, ya bukan hanya laki perempuan ya, apa yang kira-kira meragukan apa gitu ya. Itu tasabut seperti itu. Apalagi nikah. Atau wah ini ada isu apa anaknya siapa gitu ya. Jangan-jangan itu saudara kandung atau jangan-jangan saudara sepersusuan atau jangan-jangan apa gitu. Jangan-jangan wah, jadi tasabut dulu. Jangan-jangan keluarganya PKI misalnya, wah gitu, repot. Ya enggak lah ya. Masih ada PKI apa enggak? Atau simpatisan PKI gitu ya. Wah duitnya sih akeh tapi yo. Ini tasabut itu seperti itu. Lebih urusan nikah. Kalau sudah urusan nikah, perempuan sudah terlanjur dinikahkan dengan orang yang ternyata nggak bisa dapat dipercaya. Mau apa sih? Angel itu, dicabut angel itu. Ternyata, selama ini, mobil yang dibawa ternyata rentalan gitu loh. Ya kita sabut dulu, ya kan? Tapi insya Allah, ini anu kok apa santri Ali bin Abi Thalib, nggak ada lah yang kayak gitu, apalagi berani ngaji selamut tahu jujur semua insya Allah ya. Jangan khawatir tidak akan disia-siakan ya. Yang sebelah ini jangan khawatir ya. Insya Allah jujur kabeh apik kabeh akhlak insya Allah. Amin. Berarti ada yang mau. Ini urusan nikah ya, urusan nikah hati-hati. Ya, baik yang laki-laki maupun perempuan sama aja, laki-laki apalagi yang perempuan nyari suami yang hati-hati. Ya. Masih hati-hati, bukan hanya sekedar kita mau nyari suami itu bukan seperti nyari barang, gitu kan? Nyari barang bisa dikembalikan. Kalau suami sudah terlanjur jadi janda, coba ya kan? Kasihan itu. Ya. Jadi, hadaran mimma yatarattabu ala faqdi dzalika. Hadaran karena khawatir ya hadaran yakni wedi ya, takut mimma dari apa-apa ya tarot tabu yang berurutan apa ma ala faqdi dzalika atas ketiadaan dzalika ketiadaan apa ketiadaan apa surut arkaniha ya syarat-syarat nikah ternyata atau rukun-rukunnya atau yang lain ternyata nggak memenuhi syarat repot sudah terlanjur punya anak ternyata wah jebule apa saudaranya sendiri atau ya saudara sepersusuan atau ternyata liberal repot ya. Wah hati-hati kalau di sini nggak ada liberal lah insya Allah. Oh, faslun ada faslun yahrumu haram ar-riba apa riba salah yahrumur riba fi'luhu yahrumu haram apa riba riba ya sudah fi'luhu melakukan riba wa akluhu dan makan riba wa akhdhuhu dan ambil riba wa kitabatuhu dan nyatet riba semua baik pencatatnya itu haram semua ya pesaksinya ya, haram semua. Kalau kalau jadi satpam di situ sama aja semua yang ikut di situ semuanya haram semua.
Wasyahadatu dan saksi ria, jadi menyaksikan riba, maksudnya menjadi saksi riba. Wahil wahilatuhu, hilatuhu ya, wahilatuhu, wahilatuhu dan rekayasa riba. Wahwa bai'u ahadin naqdaini. Wahwa utawi hilatuhu. Rekayasa riba itu apa? Bai'u ahadin naqdaini. Menjual salah satu nakden. Nakden itu emas atau perak. Bil akhari dengan yang lain, menjualnya nasiatan hale tidak kontan. Hale apa? Tidak kontan. Nasiatan itu sumoyo. Bahasa Jawa ini sumoyo. Sumoyo itu apa? Nanti ya, ya. Jual apa? Nanti ya, uangnya nanti ya. Ya pokoknya emas perak itu kalau ditukar atau itu harus kontan, harus kontan. Kalau kalau uang kertas itu disamakan riba. Itu disamakan apa? Disamakan dengan benda riba. Jadi kalau ditukar harus sama. Rupiah tukar rupiah harus sama. 100.000 ditukar receh harus 100.000, tidak boleh. Ini 100.000 tukar 95 ya. Saya pengen receh riba. Tapi kalau kalau apa namanya beda beda mata uang nggak apa-apa ya nggak harus sama lah, masa rupiah mau disamakan dolar, ya nggak ada yang mau dolarnya ya kan. Tapi kalau dolar sama dolar harus sama ya. Dan kontan, kalau nggak utang namanya ya, harus utang, namanya utang. Au bi ghairi taqabudin, atau dengan tanpa takobut, itu nompo langsung menerima, langsung nerima. Apa? Takobudin dengan tanpa sama-sama nerima. Apa? Cash. Atau tanpa nerima. Qobdu itu nerima, tanpa saling nerima. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang itu kita beli itu tidak langsung datang kan ya. Itu yang namanya nerima ini urfan. Urfan. Jadi cash itu saya nggak bisa menerangkan lebih detail ya. Jadi kalau kita beli emas ya, kita buka di toko emas ya. Shopee ada toko emas kan? Ada apa enggak? Ada. Kita beli, cash kita bayar. Nah, nerimanya kan nggak mungkin langsung datang. Tokonya di jauh sana. Cash itu
Ya sudah kita beli terus diantar. Itu cash apa enggak? Sebagian ulama mengatakan itu cash itu sudah, ya ulama kontemporer ya. Cash itu sudah cash itu. Tinggal diantar kok kantong ya kan uang langsung menerima. Lalu kan transfer itu tidak langsung kemudian masuk, mungkin ada beberapa saat, 1 jam atau ya kan gitu kan, ada beberapa setengah jam atau beberapa, itu cash apa enggak, itu dianggap cash. Jadi cash itu tidak seperti cash hari ini. Cash dulu, kalau cash dulu kan ini bayar ini apa langsung diterima. Kalau di ya diserahkan terus ya uang apa ya apa terus yang jualan itu masuk dalam ngambil ngambil kembalian atau ambil barangnya, ini uangnya dikesekkan dulu, ini cash apa enggak, ya cash lah ya. Cash ini kan proses ini proses ini kalau kalau proses langsung itu ya, tidak cash itu ya ketika sudah majelisnya itu sudah sudah keluar atau sudah pergi sudah apa, itu tidak cash. Sama dengan hari ini kita beli di Shopee itu kan kita bayar cash cash bayar ya, sekalipun tidak langsung diterima tapi itu dianggap cash kalau tidak susah ya kan. Nah, tapi kalau kita kepengen hati-hati ya nggak usah Shopee-Shopeean, langsung beli ini bayar cash kontan ya selesai. Kontan itu kayak gitu. Makanya ini sekarang sekarang udah masanya beda hari ini ya. Begitu dianggap cash ya. Au bijin sih kadalika, atau dengan jenisnya. Kadalika begitu juga bijin sih jenisnya ahadin nakden. Kadalika eh, begitu juga yakni nasiatan. Au bighairi taqabbudin. Nasiatan yakni tidak cash. Ber nasiatan tidak, nasiatan itu semaya. Semoyo bahasa Jawa apa ya? Nasiatan itu tempo atau apa? Nanti gitu, tidak kasih apa namanya? Apa? Kalau kredit kan nyicil, dibayar tapi nanti tempo ya. Ya, nanti ya saya pulang dulu sampai ya itu tidak. Nanti ya saya sebentar saya dari gas itu langsung. Ya, langsung. Au mutafadilan atau kacek-kacekan. Kacek-kacekan itu lebih berselisih. Ber atau berselisih. Berselisih itu kan berselisih atau berselisih ini masuk umum ya, termasuk bertengkar juga berselisih. Berlebih tidak sama itu ya. Fadulah kan artinya lebih. Mutafadilan apa? Lebih-lebihan, berlebih. Artinya tidak sama. Wal mat'umatu ba'duha biba'din. Dan makanan ba'duha sebagian ni'mat umat biba'din dengan yang lain kadalika begitu juga nasiatan au bighairi taqabin ya. Sama itu. Semua mat umat, emas perak dan mat umat sama harus harus kontan. Dan harus sama. Kalau yang jenis-jenisnya sama, jagung dengan jagung, ya sama. Sekalipun harus apa itu kan satu jenis ya, satu nok ya, satu macam itu harus sama, ukurannya sama dan harus kontan. Kalau enggak dijual dulu supaya tidak riba. Termasuk tadi mil apa garam. Wa yahrumu bai'u ma la yaqbiduhu. Wallah wa yahmur dan haram. Bai'u ma apa menjual
sesuatu layak biduhu yang tidak nompo itu apa? Menerima sopo 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 wayahrumu maksudnya tidak sah ya, haram dan tidak sah. Baik umma layak biduhu menjual sesuatu yang dia tidak megang. Tidak dia pegang kok dijual. Hah? Dimiliki tapi tidak dipegang. Tidak bisa. Tidak ada. Iya. Yang belum ia terima. Belum ya terima dijual lagi. Jadi kalau kita beli sesuatu, belum kita terima, kok kita jual lagi nggak boleh. Kita terima dulu. Sekalipun itu hibah, ya kita dikasih orang, belum kita terima sudah ngomong itu saya nanti mau dapat hadiah mobil, mobil itu saya jual kamu ya. Terima aja belum, nggak boleh. Ya, nerima entah hasil pemberian, hasil jadi tidak boleh menjual sesuatu yang belum dia terima. Ini, nah ini sekarang jadi repot. Repotnya hari ini ada jual beli online di mana dia itu sebenarnya belum menerima, tapi sudah dijual ke orang lain. Haram ini, pas persis. Ada apa enggak kayak gitu? Apa? Ya, harusnya dia menjualkan milik dia, bukan atas nama pribadi. Dia harus atas nama muwakil orang yang berikan wakil. Seperti apa? Karyawan, pelayan, itu sah. Karyawan, pelayan itu kan menjualkan milik orang lain, tapi atas nama orang lain. Atas nama orang lain. Dan harganya yang menentukan orang lain juga, ya kan? Kalaupun harganya ya ini tidak boleh. Kalaupun dia mau menentukan harganya tidak merugikan ya, seperti itu. Kalau kamu yang menentukan harganya kamu aja ya boleh. Ya. Nah, ini ada apa enggak sekarang kayak itu? Menjualkan milik orang lain tetapi bukan sebagai wakil. Dia beli dari orang lain belum diterima sudah dijual. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini menjual sesuatu yang belum ia terima. Saya beli ya, ya diterima dulu lah. Diterima. Ya sudah saya terima. Sekarang tolong langsung dikirim ke si fulan. Ya, diterima dulu. Caranya nerima bagaimana? Ya dibayar dulu, tahu ya terus diterima gitu ya. Sekarang banyak kayak gitu loh, hati-hati. Jadi kayak maklar tapi kalau maklar sih malah boleh menjualkan milik orang lain, boleh. Ini bukan maklar ini. Beli orang diterima tapi sudah belum dibayar lagi kadang-kadang ya. Sudah apa? Dijual. Jadi dia ngomong ya, jualan sesuatu gambar tok ini jualan ini. Terus ini yang ini sudah ini yang pembelinya langsung langsung apa? Langsung menerima dari orang lain. Tapi yang bayar atas nama dirinya. Gimana coba itu?
Jadi pembeli itu atas nama, bukan makar ya, pengiklan nih. Nanti ya pembeli kemudian langsung dikirim ke pembeli yang sebenarnya. Tapi dia atas nama penjual itu gimana? Maka coba harus difikirkan supaya ada, kalau ada yang apa bekerja seperti itu, difikirkan bagaimana supaya dia sudah menerima dulu. Caranya bagaimana? Beli dulu pakai uangnya dia. Ya, setelah dibeli, tolong kirimkan ke alamat ini. Dibeli dulu, jangan mau ngomong top, ngomong, ya ya, ini uang saya kirim. Tapi yang kirim bukan dia, yang kirim pembelinya yang benarnya itu. Itu kan ya belum dibeli tapi sudah dijual, sudah ya belum diterima, terima ya ngomong saya terima ya, ya ini milik saya, tolong dikirim ke ya. Ya ini jelimet, kalau enggak ya dijauhi aja, cari yang aduh. Walahmi bil hayawani, menjual daging dibeli dengan hewan. Ini saya ada daging, nah, dijual dibeli dengan hewan. Ya sudah ya, itu yang nggak eh, apa nggak usah nyembelih ini. Ya, saya sebenarnya mau nyembelih ini tapi udah saya jual, apa saya beli daging kamu ini. Ini uh, apa kambingnya bawa. Jual beli atau tukar menukar kambing dengan hewan. Wadaini bidaini, jual utang bidaini dengan utang. Gimana itu? Dijual utang dibeli dengan utang. Gimana? Jual utang dibayar utang. Gimana? Contohnya gimana? Ini berarti kan ada 3 orang ya. Jadi ada jual utang dengan utang. Anu ya, saya punya utang sama kamu kan? Ya. Saya punya uang di si Fulan itu. Ya, dia Fulan orang ketiga itu punya utang dengan saya. Sudah, utang saya bayar dengan utangnya dia. Kamu nagih sana aja. Itu bayar utang dengan utang. Atau contoh yang kedua, tukar utang dengan utang. Ya, saya ngutangi dia, ya, ngutangi dia apa gitu ya. Terus ini juga ngutangi, anu aja eh, eh, yang nagih ini apa? Jadi ijol-ijolan, ijol-ijolan. Jadi yang orang ketiga ini punya apa? Punya utang dengan AB. Maka AB kemudian ijol-ijol utang. Ini yang nagih, yang punya saya kamu, yang nagih kamu saya. Ijol-ijolan apa? Utang. Ada 2 contoh seperti itu. Maka nggak boleh. Wa bai'ul fuduli, dan jual beli fuduli.
Bai'ul fuduli itu menjualkan milik orang lain tanpa izin. Di pasar banyak ini. Ya, kios sebelahnya atau bedak sebelahnya itu lagi pergi. Ya. Kemudian ada orang yang datang. Ini berapa ya? Oh, ini orangnya lagi keluar tadi. Terus sebelahnya ngomong, sudah ini harganya sekian. Tahu harganya sih. Oh iya, sudah bayar aja. Sudah, sudah bayar aja, bayar aja. Nanti saya tak ngomong. Oh, ini bai'ul fuduli. Lu orang apa-apane tidak diwakilkan, tidak sebagai wakil, tidak sebagai apa wali, tidak sebagai apa-apanya ya. Kok kok jualkan milik orang sih gimana? Atau ya tamu, ada tamu ke rumah temennya pas pergi, ya pergi keluar mana ya, ya temennya ini punya warung, ya, punya toko, terus ada beli wah harganya, saya sudah tahu harganya apa ya, aku atau apa ya harga yang wajar lah ya, sudah tahu, ya sudah taruh situ. Wong ini tamu tidak disuruh jaga, tidak disuruh apa, kok jualkan itu gimana? Nggak boleh, itu bai'ul fuduli. Wa malam ya royahu, jualan sesuatu lam ya royahu, baik baik maupun mustari, penjual pembeli tidak pernah melihat. Nggak boleh, nggak pernah melihat, dua-duanya tidak melihat. Saya katanya ya, apa ya, menjual sesuatu yang tidak pernah melihat, gimana ya? Punya apa di mana gitu ya. Ya, itu saya jual panu. Apa itu? Ya pokoknya saya punya lah di sana. Harganya berapa? Ya untung-untungan aja. Saya juga belum pernah lihat. Saya dikasih motor, hadiah motor misalnya ya. Dikasih hadiah motor. Motor apa? Ya embo. Ya, ya, pokoknya untung-untungan. Mau berapa? 10 juta. Oh, jangan-jangan tawar menawar. Nah itu untung-untungan kalau motornya bagus ya nggak pernah lihat ya. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Seperti beli kucing dalam karung. Masa kucing dibeli? Nggak boleh, dua-duanya tidak pernah melihat. Kalau pernah melihat, boleh. Misalnya, ya, kamu pernah lihat motor saya yang mana sih? Motormu yang mana? Yang kemarin saya bawa ke sini itu saya jual. Pernah melihat boleh kali itu, ya. Boleh. Kalau yang belum pernah melihat, ya ya minimal di apa, di foto dulu ini loh, dikasih kriterianya ya, spesifikasinya dikasih, boleh kalau seperti itu. Karena ada muasafatnya, ada spesifikasinya kalau misalnya apa, jual jual HP, spesifikasinya apa ya, jual dan seterusnya, kasih muasafat sah. Kalau nggak ngerti apa-apa kayaknya nggak sah. Wa bai'u ghairil mukallafi, dan jualannya orang yang belum mukallaf, anak kecil jualan. Ya enggak sah, belum mukallaf. Ya, jualan jualan es masa nggak boleh cuma kalau yang perkara kecil ada yang nggak apa-apa lah, jualan es belum mukallaf nggak apa-apa ya. Tapi menurut ini nggak boleh nih. Terutama hal yang, jadi hal yang boleh itu yang tafih, syai'un tafih, hal yang remeh-temeh ada yang memperbolehkan. Tapi kalau yang tidak remeh-temeh, harganya berapa kira-kira nggak remeh-temeh? Ya 50.000, 10.000, tafih apa enggak? Ya kalau sekiranya besar nggak sah ya. Anak kecil. Jadi kalau bapaknya nggak ada ya jangan, ya. Jangan beli sama anaknya yang anak kecil itu, nggak boleh, nggak sah. Apalagi beli barang berharga.
Wa alaihi wa ma la manfaat wa alaihi bai'u ghairil kalafi. Terus apa? Oh iya. Tidak sah jualannya orang tidak mukallaf. Orang tidak mukallaf itu anak kecil, orang gila itu kan nggak mukallaf ya. Itu nggak boleh melakukan penjualan dan tidak boleh berjualan dengan orang itu. Jadi ada orang gila, ini beli ya, terus disuruh beli orang gilanya. Atau anak kecil bawa uang, ini, Bu, ini saya kasih ini, uangnya bawa ke sini, nggak sah. Anak kecil dan orang gila nggak boleh melakukan penjualan dan nggak boleh menerima apa penjualan. Wa mala manfaatafi dan menjual sesuatu yang tidak ada kemanfaatannya nggak boleh. Jual sesuatu yang tidak ada manfaatannya. Kalau madoroti haram jelas ya. Wong nggak ada manfaatnya aja nggak boleh dijual, apalagi yang memadoroti. Kalau ular ada manfaatnya apa enggak? Memadoroti haram. Nah ini kan mau untuk apa? Kebun binatang. Ada manfaatnya apa? Enggak. Kalau enggak ada manfaatnya haram. Ya. Jual kucing. Kucing ada manfaatnya apa enggak? Nah, kalau memang ada manfaatnya boleh. Kalau enggak ya enggak boleh ini ya seperti itu ya. Apa saja yang enggak ada manfaatnya enggak boleh. Jual game. Jual game. Ya. Game ya enggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, apalagi yang diharamkan oleh ulama kita seperti ya game-game itu banyak yang diharamkan termasuk termasuk apa namanya ya kalau apa namanya satrons apa itu catur itu apa Fathul Wahab mengharamkan ya hal-hal yang menghabiskan waktu kayak dakon ya lak bunardi seperti seperti apa eh, dadu haram, biliar, pokoknya menghilangkan waktu berlama-lama habis. Kalau kita hanya sekedar untuk olahraga, ya jangan yang menjadikan seseorang itu ketagihan, jadi habis waktunya. Ya. Jadi semua game yang bikin habis waktu, doyaul waktu, ya, waktu, doyaul umri itu semuanya hukumnya haram. Ya. Angel, ya banyak istighfar. Ya, kalau hari ini sering ngegame, sering apa, banyaklah beristighfar. Ya, ya. Jadi kalau tahu jualan HP mau untuk kayak gitu, yang jualan ikut haram. Karena menolong melakukan maksiat. Hukumnya menolong maksiat itu haram. Dan seterusnya ya. Itu semuanya menjual sesuatu yang mau kita tahu itu mau untuk maksiat itu haram sekalipun berupa misalnya apa peso tapi kita tahu peso ini mau untuk maksiat ya apa untuk nusuk orang atau untuk apa gitu ya untuk kelahi atau apa maka hukumnya haram jadi hal-hal yang mengantarkan seseorang untuk maksiat jual tersebut juga
haram. Berarti uangnya uang haram. Maka kalau kalian mau bisnis yang tidak melalaikan, ya namanya alatul malahi, alat-alat yang melalaikan seseorang dari apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti di akhir mungkin ada yang nggak tahu, ada apa enggak? Kita lanjutkan. Aula qudrata ala taslimi, atau tidak ada kemampuan ala taslimihi, untuk menyerahkan mabeknya itu itu ya. Saya punya burung perkutut. Di mana? Itu terbang itu. Itu saya jual. Burung perkutut saya itu lagi ucul, lagi apa? Lepas. Itu bagus banget di atas pohon itu. Oh ya bagus banget. Itu saya jual. Murah itu. Ya, biasanya itu 50 juta, sama kamu cukup 5 juta aja. Oh. Wah, nggak sah. Oh, memangnya bisa nangkep itu. Apalagi lagi terbang kayak gitu. Wah, angel. Nggak boleh. Nggak bisa nangkep ya. Nggak bisa nyerahkan. Bila kalau nggak bisa nangkep tapi disuruh nangkep sendiri, diakati lagi ya. Kayak ini saya punya lele di kolam ini, nggak bisa nangkep sendiri kan, udah tangkap sendiri. Nanti setelah tangkap baru dihitung dapat berapa di kilo ya, itu jualannya itu. Jangan jualan dah pokoknya saya tangkap sendiri, mau dapat berapa terserah, bayar dulu 100.000, mau dapat 1 kilo 2 kilo terserah kamu. Nggak sah, itu judi itu. Nggak sah. Oh, nggak bisa nangkap sendiri ya, nggak jelas. Jadi harus jelas, mabeknya harus jelas dan dapat ditangkap. Apalagi ternyata nggak bisa ditangkap, cuma dilihat. Aduh, kecewa saya. Nggak boleh. Harus sesuatu yang bisa diserahkan. Au bila sikhotin, atau tanpa ada sikhot, tanpa ada ijab kabul, jual beli, ngambil sendiri, bayar sendiri, pulang sendiri, itu tidak sah. Ada jual beli seperti itu? Apa? Apa? Kantin kejujuran. Siapa yang ngajari? Enggak ada. Ambil sendiri, bayar sendiri, ya ambil kembalian sendiri, itu namanya apa? Apa namanya? Ulung-ulungan itu apa? Mu'atoh. Bai'ul mu'atoh. Itu aja nggak sah. Nggak ada ucapan, nggak ada apa. Serahkan, nggak ambil. Makanya kalau di kasir, ngomong lah ya. Ini Mbak, ya terima kasih Mbak ya. Gitu. Jangan nggak ngomong, nggak apa. Itu menurut ini tidak sah. Ya. Walah, sebagian ulama mengatakan kalau hal yang tafih, syai'un tafih, sesuatu yang remeh, maka nggak apa-apa. Ya, misalnya 1.000 2.000 apa nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang besar sampai 10.000 besar apa enggak? Yang ngomong besar itu umpan. Secara uruf orang banyak ngomong itu banyak, ya nggak boleh, harus ngomong. Ya, 50.000, 100.000 banyak lah ya ngomong. Terima kasih atau apa gitu ya, ngomong. Ya, ini ya tidak harus saya beli ya, ya saya terima. Ya, itu, tidak harus seperti itu. Harus saya saya beli, ini uangnya, ya saya terima kontan. Oh, sah. Oh, kalau
Kalau nikah ya nggak apa-apa, itu bagus bagus ya. Tapi kalau nikah harus, itu nggak boleh nikah diem-diem aja, nggak boleh, harus angkah tukar. Oh itu belum semua ini mas melas itu. Nah, harus kalau nikah, kalau apalagi nikah ya harus hati-hati, lebih hati-hatinya lebih. Ini akad aja nggak boleh, akad jual beli. Wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki. Tahtal milki atau tahtal mulki, tahtal milki. Dan menjual sesuatu la yadkhulu yang tidak masuk apa ma tahtal milki, di bawah kepemilikan. Kal huri, kayak orang merdeka, wal ardi al mawati, dan bumi bumi yang belum bumi tanpa tuan, itu ardil mawat, bumi tak bertuan ya, bumi tak bertuan ya, di hutan apa nggak boleh. Nah, mawat itu mati, tapi di sini istilahnya bumi tak bertuan, nggak ada nggak ada surat-suratnya, nggak ada apa milik siapa, nggak jelas, nggak boleh. Nah, menjual orang merdeka ya nggak boleh, kalau budak boleh, tapi sekarang nggak ada ya. Wabeul majhuli, dan menjual sesuatu yang tidak diketahui, menjual sesuatu yang tidak diketahui, nggak boleh. Ini di pasar kadang-kadang ada, dulu ya di daerah saya sana, gue sekarang nggak tahu. Jadi ada kardus. Nah, ini biasanya ada budgetnya itu, kardus ya, terus dari belakang sini masukkan sini, cepat masuknya, kadang-kadang cepat, terus tutup, terus ditawarkan 700.000. Ini orang pada lihat sini, nggak ada nggak ada yang berani, ini banyak banget kan, tapi kan nggak jelas itu, pokoknya masuk ada anduk, ada spray, ada apa ya, ada macam-macam barang, macam masuk cepat banget. Ya, sini sudah banyak barang sih ya, masukkan terus terus masukkan terus dilelang ya, 800.000, nggak ada yang berani. Dituruni 700.000, nggak ada yang berani. 500.000, nggak ada yang berani, orang yang lihat itu nggak berani. Sampai diturunin 300.000, nggak ada yang berani. Terus kalau kalau kira-kira sudah mau rugi ya, mau dari 500 ke 200, turunnya banyak banget kan, 500.000, nggak berani, langsung 200.000 saya. Yang bilang saya itu temannya sendiri, budget ini 200.000, terus bayar 200.000, dibuka, yang sebelah sebelah, wah untung ini, dapat 200.000 macam-macam kayak gini. Terus di bawah sana. Sekarang ganti lagi yang kedua. Kayak gitu lagi ya. Gitu lagi, gitu lagi. 200.000. Ada yang apa? Blondrok ya, blondrok itu dikira untung, ternyata rugi dia ya. Ternyata yang dimasukkan itu yang murah-murah, tapi gede-gede dan murah ya. Saya takut khawatir keduluan orang lain, dikasihkan, aduh ternyata ini murah-murah gitu. Ini jualan yang tidak jelas itu jualan apa itu, ini baik baik apa ini, jualan majhul, baiul majhul, atau tidak jelas dalam karung, sudah ini siapa yang ya, pokoknya biasanya biasanya itu cuci gudang, langsung ya, langsung ini semua. Ini kalau itu bahaya, itu kalau tidak bisa diprediksi rugi ya. Ini baik baikul majhul nggak boleh, kecuali sesuatu yang
bisa diprediksi. Boleh. Ya, misalnya beli sesuatu yang di pohon itu ya. Itu rambutan 2 pohon itu saya prediksi total 100 kilo harganya sekian, akhirnya nah, kalau bisa diprediksi boleh ya. Atau ketela di dalam tanah ini sudah bisa prediksi sih ya, sudah biasa diambil sampel berapa ini kira-kira satu petak ini ya, dihitung ini lebarnya sekian lalu sekian, maka kira-kira hasilnya sekian kilo ya, sekian ratus kilo berarti harganya sekian. Kalau sudah biasa prediksi seperti itu nggak apa-apa ya, tapi kalau tidak tahu nggak boleh, sehingga tidak ada kerugian. Intinya jual beli itu tidak boleh bikin orang lain rugi, harus sama-sama untung. Warna najisi dan sesuatu yang najis nggak boleh ya, kalbi seperti anjing, wakuli muskirin dan segala sesuatu yang memabukkan ya, zat adiktif nggak boleh juga. Muharramin dan diharamkan, katomburi seperti tombur, sesuatu yang diharamkan katomburi seperti tombur. Tombur itu alat musik itu ya. Tombur itu apa? Alat musik apa itu? Lupa ya. Tombur itu apa? Alat musik. Tombur itu alat musik apa? Apa? Ketipung atau apa gitu ya? Atau apa ya? Tombur itu alat musik lah ya, alat musik zaman dulu. Ya, semua alat musik ini nama alat musik ini. Kalau tombur apa kayak gitar atau kayak apa? Wallah alam ini tombur ini. Tombur, tombur ini seperti tombur. Apa? Lupa ya itu. Banyak banget alat sekarang alat musik itu banyak banget. Wayah rumu jadi menjual alat musik seperti gitar seperti dan seterusnya itu semua haram. Maka nggak sah. Wayah rumu uangnya haram nggak sah, harus dikembalikan. Wayah rumu bai'u syai'i al halali at-tahiri alaman ta'lamu annahu yuridu ayyasiya bihi. Wayah rumu dan haram bai'u syai'i apa menjual sesuatu al halali yang halal at-tahiri yang suci. Alaman pada orang ta'lamu yang kamu tahu annahu bahwa sesungguhnya man yuridu itu menginginkan sepaman ayyasiya eng bermaksiat sepaman bi kelawan syek halal ya, seperti tadi menjual menjual apa peso tapi untuk maksiat, menjual menjual apa baygon tapi mau untuk apa gitu ya untuk diminum. Nah, wala yasihu bai'ul mukrahi dan tidak sah bai'ul mukrahi jualnya penjualan orang yang dipaksa untuk menjual jualannya tidak sah. Wa yahrum bai'ul ma'ibi dan haram bai'ul ma'ibi menjual sesuatu yang cacat, sesuatu cacat bila izharin dengan tanpa memperlihatkan li'aibihi pada cacatnya maib. Jadi kalau kita menjual sesuatu yang cacat, ngomong ini cacatnya kayak gini-gini. Ini mobil ini ya, misalnya sudah dempul, sudah apa, sudah pernah apa tabrakan apa-apa, ngomong supaya yang membeli tidak apa ya tidak menyesal. Wala tasihu qismatu. Ya kalau gini sudah lihat sendiri sudah apa ya, ya dikasih tahu lah. Oh, yang belum tentu dia ahlinya ya. Jadi mending mending apa jujur. Nanti jadi syubhat atau jadi haram. Wala tasihu qismatu tarikati mayyitin wala bi syai'in minha malam tu'adda diyunuhu. Wala tasihu dan tidak sah qismatu tarikati mayyitin opo membagi tinggalane mayit
tinggalan itu ya tinggalan warisan mayit. Wala bai'u syai'in, dan tidak sah menjual sesuatu minhas dari tarikah, tinggalan warisan. Malam tu'adda duyunuhu, selagi belum dibayar duyunuhu opo utang-utangi mayit. Wa wasayahu, dan wasiat-wasiate mayit. Wasiatnya ditunaikan dulu, utang-utangnya dibayarkan dulu, utangnya mayit, baru warisannya dibagi. Kalau tidak begitu nggak sah pembagiannya. Wa tukhraju ujratu hajihi, dan dikeluarkan biaya hajinya mayit. Kalau mayitnya belum haji, ya biar dihajikan orang, dibayar ongkosnya. Umroh tidak, umrohnya mayit, ya. Dan yang menghajikan itu harus sudah haji untuk dirinya sendiri, ya. Umroh juga seperti itu. Kalau orang menghajikan orang lain tapi dia sendiri belum haji, maka haji tersebut jatuh ke dirinya sendiri, jadi untuk dirinya sendiri. Jadi harus, kalau mau mengongkosi orang lain untuk menghajikan, harus orang yang sudah berhaji. Maka hati-hati, hati-hati, banyak orang yang jadi calo seperti itu, ya. Ya bukan banyak, ada orang yang tidak jujur menerima ongkos haji dari mana-mana, ya. Nanti nyampe di Arafah, ila hadrati fulan al-Fatihah, nerima dari banyak orang, ila hadir fulan al-Fatihah, fulan haji sekali nerima bayaran ongkos dari banyak orang. Ini gimana? Cuma di Al-Fatihah itu nanti terus dikasih apa namanya, sertifikat telah dihajikan, ini sertifikat haji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Nah, itu jadi rahasia umum. Kok tahu? Saya di sana ya tahu isu-isu kayak gitu, ya. Makanya nggak usah, ya jangan mudah percaya seperti itu, kecuali orang yang memang dapat dipercaya. Duit ya kayak gitu. Makanya ketika ada orang yang mentazkiyah seseorang itu, ya Umar, itu orang itu jujur, ya, orang itu jujur, layak untuk jadi apa ya, pokoknya orang itu jujur. Terus Umar ngomong, apa hal amalahu bidarahim, bidirham atau bidarahim, apa pernah bermuamalah dengan duit, itu kan, dengan dia. Jadi orang jujur tidak itu setelah pernah kita pernah bermuamalah dengan dia dengan uang. Urusan uang itu bisa dipercaya apa enggak? Selama kamu belum pernah urusan uang dengan dia, jangan ngomong jujur. Orang itu boleh jadi kayaknya jujur, tapi karena apa? Karena belum sempat untuk tidak jujur. Enggak ada yang ditipu. Tapi kalau ya kenapa? Ya mungkin karena belum pernah nyakel duit akeh. Siapa tahu, ya, orang bisa disebut jujur itu kalau pernah kita berani ngomong dia jujur itu kalau kita pernah memberikan kepercayaan uang dan dia tidak khianat seperti itu. Kalau enggak, jangan dulu orang ngomong duit itu, ya. Makanya boleh jadi seseorang itu tidak dikasih duit oleh Allah, tapi Allah sayang sama dia. Ya, sampai di sini dulu, ya. Ini sudah, aduh kok enggak titik-titik nih. Titikkan dulu ya, sama titik ya. Sama mana? Ingkana alaihi, jika ada haji umrah itu alaihi wajib pada mayit. Illa in bi'a syai'un, kecuali jika dijual syai'un sesuatu liqadha ihadil syai', untuk menunaikan atau membayar perkara-perkara ini, hal ini semua. Ini ada biaya haji, biaya umroh, atau utang, atau wasiat-wasiat. Fatarikatu kamar hunin bidalika. Fatarikatu maka utawi tinggalannya mayit, kamar hunin itu seperti sesuatu yang digadekan, bidalika dengan sesuatu itu tersebut, ya. Ada bidalika dengan hal itu tersebut. Karokikin jana, seperti seorang budak jana yang melakukan kriminalitas, ya, maka nggak boleh dijual. Punya budak dia melakukan kriminalitas,
nggak boleh dijual. Dia kan punya tanggungan, harus harus di atau melakukan harus kalau dijual, lah kan dia punya tanggungan apa? Ya misalnya nyakiti orang lain. Nah, harga budaknya itu untuk membayar nyakiti orang itu, gitu. Itu kalau bisa bisa nutup apa enggak kan gitu. Itu tidak hanya budak. Misalnya kita punya sapi ya, sapi ini pernah ngurus jangan sapi ngerusak tanduran orang lain. Ya. Ya kan perlu dibayar, perlu ditebus dulu ya, karena sapi itu ngerusak. Ya. Dijual boleh apa enggak? Kalau dijual untuk membayar itu ya boleh ya. Jangan sapi ya apa ya? Kira-kira sesuatu yang dia sesuatu itu dijual, tapi dia punya tanggungan. Apa? Apa? Hah? Motor tanggungannya apa? Hmm? Ya, pokoknya ini budak, contohnya budak ya apa? Kalau motor kredit, punya ya pokoknya sesuatu yang ini kayak jana ya zaman dulu ya. Contohnya kok zaman dulu. Walau biakhdi danikin, walau hanya sekedar mengambil satu danik ini nyuri satu danik sedikit lah ya nggak boleh dijual, diselesaikan dulu masalahnya, ya kan? Nah, wala yasihu bai'uhu hatta yu'addama bi raqabati, dan tidak sah bai'uhu menjual rakik ini budak ini hatta yu'addama bi raqabati, sehingga dibayar apa ma sesuatu bi raqabati yang ada di raqabah itu maksudnya dirinya budak itu, dia punya tanggungan apa, dibayari dulu. Au ya'dana al-gharimu, atau mengidini sapa al-gharimu orang yang ngutangi. Al-gharimu itu orang yang orang yang punya utang, fi bai'i, yang dalam apa, menjual roti. Kalau diizini ya nggak apa-apa. Kalau diizini nggak apa-apa. Diizini ya nggak apa-apa lah, jual dulu nanti kalau dapat uang untuk membayar eh, bayar tadi rokinya tadi nyuri kan, untuk membayar punya saya yang dicuri itu. Nah, ganti. Nah, ini ya, jadi ada milik tanggungan pada pada eh, budak tersebut. Kalau motor ada tanggungan apa enggak? Apa pajak ya? Pajak, tanggungan pajak dijual nggak boleh apa enggak? Ya harus saling tahu ya. Harus tahu antara yang menjual dan yang membeli, harus saling tahu. Hmm. Kalau izin ya nggak apa-apa. Ya, jadi intinya kalau ada sesuatu yang bermasalah dengan apa yang kita jual, dikasih tahu ya. Nggak, jangan sampai kemudian menyesal atau ada perselisihan atau apa, ada yang berisiko, dikasih tahu. Semua dikasih tahu. Ini penjualan seperti itu. Ini sampai di sini dulu. Wa yahrumu ay yufattira rahwatal mustari awil ba'i ba'da istiqrarir thamani. Oh enggak. Oh masih panjang. Enggak cukup ya sampai di sini. Barakallahu fikum. Naqra kafaratul majlis.